berbisik di antara kepak sepasang merpati, juga nyanyian mistis tetes hujan saat pertunangan bunga dan kupu-kupu. Jika pernah kau mendengarnya, maka begitulah aku padamu. Ada alasan kenapa tokohnya namanya Asma, dan bukan karena ini pengalaman saya, tapi karena kebetulan novel ini dibuat dengan latar Beijing, dan Asma itu secara pronunciation sama dengan Ashima, salah satu tokoh legenda di Yunani. Kondisi Asma terus menurun. Puncaknya pagi ini gadis itu merasakan dadanya sakit. Rasa nyeri yang menjalar sampai ke pergelangan tangan. Bahkan untuk berjalan ke kamar mandi yang tak begitu jauh, Asma merasa letih luar biasa. Sekar kaget menemukan sahabatnya terduduk di lantai kamar mandi, tampak kesakitan sambil terus memegangi dada sebelah kiri. Bersama Mama, mereka membawa Asma ke rumah sakit. Serangan jantung, kata dokter. Dunia seakan runtuh. Asma yang biasa optimis dan memiliki semangat tinggi untuk sembuh, mendadak melihat masa depannya mulai menghilang dari pandangan. Stroke, pingsan berkali-kali, sekarang serangan jantung. Ya Allah, demikian kuatkah hamba menurutmu? Seakan ditelan bumi harapan akan hari-hari cerah yang dikiranya menjelang. Sejak Chungwon, lelaki yang ditemuinya di Xi'an, mengungkapkan perasaan rindunya kepada gadis itu lewat pesan singkat di ponsel beberapa waktu lalu. Dan sekarang Asma menarik napas. Ruangan rumah sakit terasa dingin setelah Sekar pulang dan Mama berjaga di luar. Hanya terdengar bunyi cairan, infus, serta monitor jantung yang dipasangkan kepadanya. Kasihan Mama, pikir Asma. Tubuhnya yang jauh dari muda, bagaimana bisa bertahan menghadapi penyakit anak satu-satunya yang bertubi. Ini tribut untuk setiap mama yang berjuang. Kamu tahu hidup Mama untuk kamu, sayang. Lembut suara Mama setiap kali Asma mengulang permintaan maaf karena terus merepotkan perempuan terkasih itu. Seminggu setelah sadar dari koma, Asma mendengar percakapan Mama dengan Papa yang bahkan tak menunjukkan wajah sama sekali ketika anak tunggal mereka terkena stroke. Ini serius, bukan sekedar flu atau pilek. Anak kamu sakit. Asma tidak tahu apa yang dikatakan Papa. Yang jelas kalimatnya telah menyulut kekesalan Mama. Kalau perempuan lain di sisimu tidak bisa menyuruhmu peduli kepada anak yang sedang sakit parah, terserah. Sejak dulu kamu memang tidak pernah benar-benar ada untuk kami. Ponsel diletakkan. Kasihan Mama, pikir Asma lagi. Beban ini mungkin akan sedikit ringan jika Papa menyediakan ruang untuk berbagi hingga Mama tak perlu melaluinya sendiri. Esok harinya lelaki yang sejak keluar dari rumah mereka semakin asing mampir ditemani anak berusia SMP, adik Asma satu ayah. Bercakap-cakap sebentar, menanyakan keadaannya, lalu meletakkan sekeranjang buah tangan dan pamit. Laki-laki, batin Asma perih, lebih mampu menebar benih ketimbang kemudian peduli dengan buah hati yang telah mereka hadirkan ke dunia. Asma tahu dia tak boleh menyamaratakan. Laki-laki baik pasti ada. Hanya tak semua beruntung menemukan seseorang yang siap mendampingi dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dalam rentang hidup yang entah tersisa berapa lama. Sekar termasuk dari yang sedikit itu. Suaminya, Ridwan, selalu bertindak seperti abang tertua selama Asma sakit, mengantarkan Mama, menjemput Asma dari rumah sakit setelah terkena stroke atau pingsan kemarin. Bahkan dalam keadaan sehat, seorang perempuan sulit menemukan sosok yang bisa menjadi sandaran mengarungi kehidupan. Teman-temannya yang sudah menikah beberapa bercerita dengan air mata atau kemarahan tentang perselingkuhan suami mereka, pengkhianatan dengan berbagai skalanya, dari yang hanya sekali hingga berkali-kali. Sekali dua termaafkan. Jika sudah menjadi kebiasaan bagi Asma, laki-laki yang demikian telah sakit. Kalau tidak, mereka seharusnya memiliki kehormatan untuk malu jika tidak bisa menjaga bukan hanya fisik istri, tetapi juga hati. Akankah berbeda laki-laki yang belum lama ini mengatakan rindu kepadanya? Ini mohon maaf kalau pronunciation-nya salah. Wojianten Xiangmi, I miss you every day. Pagi tadi dia terlalu gembira menerima pesan lelaki bermata sipit itu.
Seharusnya dia memberitahu Chungwon hingga tidak membiarkan lelaki itu membangun harapan. Namun, bukankah Chungwon hanya mengatakan rindu, dan rindu bukan cinta? Beberapa hari di ICCU pemeriksaan intensif dilakukan. Mama sulit menerima bahwa anaknya yang masih berusia di bawah 25 bisa terkena stroke lalu serangan jantung. Para dokter yang merasa heran juga terus berupaya menemukan penjelasan. Serangkaian tes darah dan laboratorium pun dilakukan. Namanya APS, nak, sindrom darah kental, antiphospholipid syndrome. Asma terhenyak ketika mama menjelaskan. Sederhananya darah yang terlalu cepat mengental, penyebab yang sama yang mengakibatkan serangan stroke beberapa bulan lalu. APS, istilah itu masih terdengar sangat asing di telinga. Baru dari seorang profesor ahli hematologi, Asma mendapatkan lebih banyak penjelasan. Ada dua jenis APS, primer dan sekunder. APS primer artinya sindrom tersebut akan berada selamanya di dalam tubuh, tidak dapat diobati, hanya bisa dicegah agar darah tidak menyumbat bagian tubuh yang lain. Kalau darah tersumbat, resikonya apa, Prof? Jika darah menyumbat di ginjal, yang terjadi adalah penderita APS akan terkena gangguan ginjal. Jika penggumpalan darah terjadi di mata, mata akan mengalami gangguan penglihatan sampai kebutaan, temporer atau permanen. Berbeda dengan APS sekunder yang sindromnya akan hilang jika penderita rutin meminum obatnya. Kemudian, APS manakah yang diderita Asma? Wajah ahli hematologi di depannya tampak berkabut. Tanpa profesor itu menjawab, Asma pun bisa menebak. APS primer, teman baru yang harus dia kenal lebih baik mulai saat ini. Serangan demi serangan lain terjadi. Telinganya mendadak tak bisa mendengar apa-apa. Syukurlah mama kembali membawanya ke rumah sakit. Setelah heparin disuntikkan untuk mengencerkan penggumpalan darah yang menyumbat di telinga, Asma bisa mendengar kembali. Perlu waktu, tetapi Asma bersyukur hanya mengalami tuli sementara. Betapa hening dunia bagi mereka yang tak bisa mendengar. Kejadian pagi tadi membawanya ke jenjang syukur lain, memberikan penghargaan kepada para tunarungu yang memiliki kekuatan dan keceriaan untuk mengisi keheningan yang mereka lalui setiap hari. Stroke pertama yang dia alami, lalu serangan jantung hanya awal dari rantai ujian yang harus dihadapi karena APS. Hidup tak lagi terasa normal. Asma sering cepat lelah, sakit kepala, tensi yang mendadak tinggi padahal biasa rendah. Kemudian tampak bercak biru di kulit. Kata dokter, itu karena pembuluh darahnya yang rapuh. Namun apa sebenarnya penyebab APS ini? Profesor berusia 60-an yang memeriksanya tak bisa memberi jawaban persis. Disebut sindrom karena penyebabnya memang tidak diketahui. Sampai sekarang penyakit autoimun yang dideritanya belum bisa dijelaskan penyebabnya secara pasti. Ada yang menduga ini karena faktor genetik, ada penyebab-penyebab lain. Pertama, mengetahui vonis dokter, Sekar menangis dan mereka berpelukan lama, sementara mama berjuang menahan air mata. Asma berusaha ceria, berusaha bercanda dan menenangkan. Tapi ada hari-hari lain di mana dia berada pada titik-titik terlemah. Saat tiba-tiba Asma merasa masa depannya dilipat hingga kecil-kecil, lalu menghilang dari pandangan seperti kartu di tangan pesulap. Antiphospholipid syndrome. Hal pertama yang dilakukannya setelah keluar dari ICCU adalah mencari data sebanyak-banyaknya di internet tentang APS. Namun data yang kemudian diperoleh membuat gadis itu tertegun. APS tidak hanya berisiko stroke seperti yang telah dialami, kebutaan atau serangan jantung yang mematikan, juga kemungkinan keguguran berulang. Allah. Asma memerlukan waktu untuk benar-benar ikhlas menerima skenario nasib yang disodorkan secara tiba-tiba oleh pemilik dirinya. Allah yang maha baik sudah memberinya pilihan, sudah memberinya masa sehat yang begitu panjang, pikir gadis itu, berusaha menambal syukurnya. Dia masih beruntung sebab memiliki waktu dan kemungkinan semua akan baik-baik saja. Akhir hidupnya terasa lebih dekat. Namun, betapapun Chungwon tetap menyapanya. Sebelum sakit pun Asma tidak berani membayangkan sebuah episode romantis akan tercipta di antara mereka, meskipun dia semakin nyaman berbicara dengan lelaki yang bernama Chungwon itu.
Setelah hidupnya divonis dengan APS, Asma makin tak berani bermimpi, malah berpikir untuk menghilangkan perasaan suka yang mulai tumbuh agar tak perlu lagi patah hati jika mendadak mendapatkan berita lelaki itu dijodohkan orang tuanya atau menikah dengan gadis pilihan yang pastinya sehat. "Are you okay, Ashima?" tanya Chung Won seringkali. "Alhamdulillah, selalu baik, tak pernah tidak." "Sometimes you disappear. Busy?" Jemari Asma terpaku. "Tidak sibuk, hanya sakit." Tentu saja dia tak bisa menjelaskan. "Thank you for the postcard, Chung Won." Asma mengalihkan percakapan. Beberapa bulan saling mengenal, lelaki dari Xi'an itu masih memberinya kejutan, selalu mengirimnya postcard ketika orang lain sudah tak lagi menggunakannya. Asma tak mengenal banyak orang masih melakukan itu. "I used to send you one from every places I've been, so you will see China more, not just Beijing." Asma tersenyum. Pemikiran yang menyenangkan. Keinginan Chung Won untuk berbagi lebih banyak tentang Cina padanya menjadi penjelasan kenapa lelaki itu menanyakan alamat rumah. Setakdir, lupa bahwa mereka seharusnya segera berdamai dengan kenyataan dan fokus pada hal lain yang lebih penting. Buah hati tersayang yang kini bertarung dengan kematian yang setiap saat mengintai. "Aku lebih beruntung," pikir Asma, "memiliki mama yang sepenuhnya fokus pada kondisi anak satu-satunya. Allah juga mengiriminya Sekar, agar dia memiliki keceriaan, teman untuk tertawa." Dan sekarang ada kesadaran lain yang harus terus dibangun. Rasa syukur. Lagi-lagi rasa syukur. Sebab Allah juga memberinya karunia APS ini. Asma tak ingin kehilangan keyakinan, walaupun berulang-ulang suntikan heparin harus dia terima, hingga kulitnya berlebam biru di mana-mana. Allah memilihnya karena dia kuat. Lebih kuat dari gadis-gadis lain. Allah memilihnya karena kuat. Karena dia lebih kuat. Karena kita lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Aku jadi nangis sendiri. Dan jujur aku sempat nonton filmnya dan memang aku nangis waktu itu. Jadi aku tadi pas Bunda bacain aku tuh seperti sambil mengingat filmnya itu bagian yang mana ya, dan memang saya ingat saya menangis memang di bagian itu.